Dan ini kita bisa lihat dari periodisasi satu pemimpin kita, baik gubernur maupun bupati, ya mungkin juga wali kota. Ini kelihatan sekali ya bahwa orang berlomba-lomba membangun fisik ya, sehingga bisa mempunyai legacy pada saat dia meninggalkan pemerintahan. Ini persoalannya. Karena indikator-indikator yang saya katakan tadi, pembangunan seperti indikator ekonomi, indikator sosial, indikator kesehatan, itu tidak dilihat orang, ya. Orang hanya mau melihat atau hanya bisa dibaca ya, tetapi siapa yang mau baca hal-hal seperti itu? Sudah pasti, ya. Itu pasti orang tidak akan membaca. Nah, itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat sore, selamat bergabung di Game Changer Chapter 1 bersama tamu kita Pak Dr. Insinyur Haji OMN Ilah Ladamai MSI. Beliau adalah mantan birokrat. Saya dengar informasinya seperti itu, Pak. Beliau juga mantan akademisi kalau tidak salah. Ya, Pak. Boleh. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat lengkap untuk menemani perbincangan kita di sore hari ini ya Pak, dengan topik pemerintah dan pembangunan. Sebelum kita mulai diskusi kita atau perbincangan kita, saya terlebih dahulu ingin menyapa Pak Dr. Ila. Saya panggilnya Pak Dr. Ila saja ya Pak? Ila saja. Ya, namanya agak panjang Pak. Ya, Ila saja. Ya. Ya Pak, topik kita sore ini adalah ganti pemimpin, ganti kebijakan, tidak terlalu buruk. Tidak selalu buruk. Tidak selalu buruk. Ya. Ya Pak. Nah, menurut Bapak, pemerintah punya posisi penting dalam pembangunan. Bagaimana Pak Ila melihatnya? Ya, sudah pasti pemerintah itu yang mengendalikan pembangunan. Ya. Walaupun kita tahu bahwa pemerintah itu bukan satu-satunya aktor pembangunan. Ya. Di samping pemerintah, ya, dengan organisasi yang begitu besar, yang begitu lengkap, dengan aturan-aturan yang begitu lengkap, tetapi ada juga aktor lain, sektor private, ya, para pengusaha, mungkin juga termasuk pedagang kecil, ya, yang juga ikut melakukan atau berpartisipasi dalam pembangunan. Hanya peranan pemerintah di sini sangat besar karena regulasi itu ada di pemerintah, ya. Dan regulasi itu tidak bisa kita lihat hanya sebagai salah satu fungsi pengaturan, tetapi regulasi itu juga sebagai modal ya pembangunan. Nah, kira-kira seperti itu peranan pemerintah bagi saya. Nah, menurut Bapak, menurut Pak Ila, ini tantangan terberat dari pembangunan oleh pemerintah adalah keberlanjutan, Pak. Nah, bagaimana Pak Ila melihat konsep keberlanjutan ini? Bagaimana kita bisa melihat bahwa pemerintahan itu pembangunannya berkelanjutan atau tidak, Pak? Ya, nah, ini persoalannya ada di sini nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal keberlanjutan pembangunan, itu tidak terlepas dari kita bicara tentang rencana pembangunan. Rencana pembangunan itulah yang sebenarnya menentukan keberlanjutan pembangunan. Di zaman Orde Baru yang orang bilang sekarang bahwa itu lebih baik daripada zaman reformasi, itu kita kenal dengan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara itu sudah diatur, ya, setiap 5 tahun apa yang harus kita kerjakan, dan itu menjadi satu garis komando dari pusat sampai ke daerah. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan rencana sekarang yang kita sebut dengan misalnya RPJP atau RPJP yang 20 tahun, GBHN itu 25 tahun. Jadi kalau dulu GBHN itu betul-betul dikendalikan oleh pusat, ya. Semua tidak ada yang namanya otonomi daerah, semua dikendalikan oleh pusat. Menjadi kasarnya kalau kita bicara soal kepemimpinan, orang bisa bilang itu dia totaliter atau dia otoriter. Nah, itu GBHN, ya. Nah, sehingga misalnya mau di mana, mau di darat, mau di daerah-daerah Pemda-pemda di pinggir laut atau Pemda-pemda di pegunungan, kadang-kadang SKPD-nya sama. Ada dinas perikanan, di pinggir laut juga atau di tengah kota juga ada dinas kehutanan. Nah, ini yang menggambarkan bahwa keseragaman itu
yang juga kadang-kadang tidak menjadi tidak efisien, ya, dilihat dari organisasi maupun dilihat dari nanti penganggarannya seperti apa. Nah, beda sekarang, ya. Sekarang ini kita RPJP diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Nah, persoalannya adalah bahwa RPJP itu milik siapa gitu. Apakah RPJP itu milik pemerintah atau seharusnya RPJP itu dibangun atas aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu di dalam proses penyusunan RPJP itu misalnya harusnya kita melibatkan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha, ya, asosiasi-asosiasi, bila perlu kelompok-kelompok petani yang kecil. Apa yang mereka inginkan 20 tahun yang akan datang ini kita mau jadi apa gitu. Katakanlah kalau Sulawesi Tenggara 20 tahun dalam RPJP kita itu mau jadi apa? Idealnya kepala-kepala daerah yang akan bertarung untuk menduduki jabatan harusnya dia mengacu kepada RPJP, ya. Nah, misalnya kalau kita bilang RPJP dari 2008 sampai 2028, berarti periode pertama 2000 segmen pertama RPJP 2008 sampai 2013 harusnya kepala daerah itu mengacu. Jadi menyusun RPJM, rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahun dengan mengacu kepada RPJP. Nah, tetapi kita tahu bahwa hal itu ya boleh dibilang masih jauh panggang daripada api. Orang tidak memperhatikan RPJP pada saat menurunkan RPJM, ya, sehingga betul-betul apa yang kita inginkan di dalam proses pembangunan yang berkelanjutan itu, ya, dan bisa memberikan indikator-indikator yang tetap yang dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu selalu meningkat itu tidak tercapai. Nah, ini salah satu persoalan. Karena apa? Karena sebenarnya kemajuan suatu daerah itu kita harus ukur dari indikator. Apakah indikator kesehatan, apakah indikator sosial, apakah indikator ekonomi, ya. Jadi kalau kita bicara indikator kesehatan, harusnya dari tahun ke tahun misalnya angka kelahiran, kematian ibu melahirkan itu harus kita tekan, ya. Angka katakanlah stunting itu juga harus dari tahun ke tahun kita tekan. Ya, artinya indikator ini menunjukkan bahwa perbaikan pembangunan kesehatan menunjukkan ada perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun. Ini boleh kita katakan belum terjadi, ya, dan ini mungkin masih sangat jauh dari keinginan kita. Nah, itu indikator pembangunan yang harus kita gunakan seperti itu, ya. Oke. Nanti kita juga bisa bicara soal bagaimana sebenarnya kita melakukan atau kita membuat program kegiatan sehingga indikator-indikator itu bisa kita capai, ya, kira-kira seperti itu. Ya Pak, saya tertarik tadi dengan pembahasan Bapak tentang bagaimana seharusnya sebenarnya perencanaan pembangunan itu harus mengikuti dan mengacu RPJMN, ya Pak, dan harus melihat indikator RPJP, rencana pembangunan yang menengah harus mengacu kepada RPJP dan harus melihat indikator-indikator yang ada yang sesuai dengan keadaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, ya Pak. Namun bagaimana Bapak melihat apakah inisiasi pembangunan ini sudah mulai ada yang datang dari daerah, kelompok kecil masyarakat, atau bagaimana menurut Bapak? Ya, ini persoalannya. Persoalan pertama bahwa kita tahu bahwa kepala daerah itu masa jabatan mereka 5 tahun. 5 tahun itu pendek sekali, ya. Karena 5 tahun itu tahun pertama dia konsolidasi, ya, konsolidasi, mengatur SKPD, yang melantik SKPD, menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan apa-apa yang akan dilakukan. Itu mungkin menghabiskan waktu 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun. Kemudian dia berjalan tahun kedua, tahun ketiga mungkin dia masih bekerja untuk bagaimana mencapai target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Tetapi tahun ketiga, masuk tahun keempat, dia sudah mulai berpikir lagi untuk masuk ke tahun-tahun politik, ya. Sudah mulai harus mempersiapkan diri, ya, bagaimana supaya bisa bertarung lagi di periode berikutnya kalau dia memang masih melanjutkan periodisasinya. Nah, ini persoalannya sehingga waktu pembangunan itu menjadi semakin pendek.
Nah, dengan waktu pembangunan waktu pemerintahan atau waktu dia memimpin begitu pendek, dia hanya ingin berpikir bagaimana pada saat dia memimpin ada hasil yang dilihat. Oleh karena itu, jalan yang paling mudah atau cara yang paling mudah adalah membangun fisik, ya. Dan ini kita bisa lihat dari periodisasi satu pemimpin kita, baik gubernur maupun bupati, ya mungkin juga wali kota. Ini kelihatan sekali, ya, bahwa orang berlomba-lomba membangun fisik, ya, sehingga bisa mempunyai legacy pada saat dia meninggalkan pemerintahan. Ini persoalannya. Karena indikator-indikator yang saya katakan tadi, pembangunan seperti indikator ekonomi, indikator sosial, indikator kesehatan, itu tidak dilihat orang, ya. Orang hanya mau melihat atau hanya bisa dibaca ya, tetapi siapa yang mau baca hal-hal seperti itu? Sudah pasti, ya. Itu pasti orang tidak akan membaca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih banyak kelemahan kita, terutama para perencana kita di dalam menyusun atau menetapkan besaran maupun arah daripada indikator utama. Ini kan persoalan juga, ya. Misalnya kesehatan itu indikator utamanya apa gitu. Nah, ya. Kemudian bagaimana caranya kita mencapai indikator utama? Katakanlah kalau kita bilang kita mau menurunkan angka kematian ibu bersalin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sudah pasti fasilitasnya harus lebih baik, ya. Tenaga medisnya harus lebih merata dan bisa diakui. Jadi katakanlah oke lah kita bilang di desa itu ada bidan-bidan dilatih, tapi itu kan masih jauh, ya, dari ekspektasi kita terhadap bagaimana keselamatan seorang ibu melahirkan. Ini kan persoalan-persoalan. Nah, untuk kita bisa mencapai satu indikator seperti itu, tentu kita harus merencanakan hal-hal yang berkaitan untuk bisa mencapai indikator. Fasilitas rumah sakit diperbaiki atau puskesmas diperbaiki, ya, tenaga medis ditingkatkan kemampuannya atau kapasitasnya, ya, mungkin juga rumah sakit rujukan harus bisa dicapai dengan mudah. Jadi bayangkan saja misalnya masyarakat kita yang ada di kepulauan yang jauh dari pusat-pusat kesehatan yang memadai, itu sudah pasti, ya, dia tidak akan mendapatkan pelayanan dengan baik. Jadi, ya, dan kalau misalnya ini tidak pernah kita perbaiki dari tahun ke tahun, maka dari tahun ke tahun kondisi akan seperti itu aja, ya. Apalagi kalau misalnya itu bukan menjadi prioritas pemimpin yang lagi memimpin daerah. Itu persoalannya di situ. Ya Pak, menarik sekali penjelasan dari Bapak. Nah Pak, beranjak sedikit tadi dari masalah kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Mengenai investasi nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai investasi di Sulawesi Tengah? Oke. Jadi begini, yang saya katakan tadi, saya tidak mau melihat investasi itu sebagai sesuatu program yang katakanlah mungkin itu hasil perjuangan birokrat atau kepala daerah. Tapi saya ingin melihat bahwa, ya, investasi itu adalah merupakan salah satu kebijakan, ya, pemerintah, ya, dalam melayani investor, terutama dalam memberikan perizinan. Ini kan persoalan kita ada di situ, ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan, kita bukan bilang bahwa modal pembangunan kita itu APBD atau uang, bukan. Tidak selamanya uang atau APBD itu menjadi modal pembangunan. Modal pembangunan itu juga kebijakan, dan kebijakan yang menjadi modal pembangunan itu adalah perizinan. Kalau kita dengan mudah, kita dengan memberikan pelayanan perizinan dengan sebaik-baiknya kepada investor, ya, maka investor itu akan dengan senang hati menginvestasikan karena tidak ada kendala-kendala. Tapi katakanlah kalau satu investor datang mengurus satu izin saja bertahun-tahun, ya, dan ini saya alami sekarang, ya, dan izin itu tidak tahu di mana ujung pangkalnya yang harus kita selesaikan. Ini kan menjadi persoalan. Yang pertama mungkin biaya menjadi tinggi, ya, dan yang kedua sudah pasti tidak ada kepastian. Padahal kalau kita bicara soal pelayanan, maka sudah pasti harus ada kepastian hukum, ada kepastian waktu, dan sebenarnya ada kepastian biaya. Yang paling parah lagi kalau kita bicara soal kebijakan ini adalah bahwa orang selalu melihat bahwa izin itu atau perizinan itu fungsi pendapatan. Ini yang paling celaka ini.
Jadi perizinan itu menjadi mahal, ya, karena dia menjadi fungsi pendapatan. Padahal seharusnya perizinan itu dia menjadi fungsi pengaturan. Ini boleh di mana? Saya izinkan kau di sini karena sudah sesuai tata ruang, sudah sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai semua hal sesuai dan layak untuk diberikan izin di situ. Ya, nah, bukan di mana kita mau membangun asal kita mampu membayar disitulah terjadi. Nah, ini yang banyak menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu kita harus kembali lagi bahwa pemerintah harus melihat atau harus bisa berpikir atau bisa melakukan kebijakan dalam perizinan bahwa izin itu adalah fungsi pengaturan, ya, bukan fungsi pendapatan. Kalaupun di dalam perizinan ada pendapatan, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Ya, jadi sebagai dampak atau sebagai efek dari pelayanan yang kita berikan kepada orang, maka jasa itu yang dia bayarkan kepada kita. Nah, tetapi sudah pasti jangan sampai terlalu memberatkan. Itu di situ kira-kira soal. Jadi kalau pemerintah bisa mempunyai kebijakan ya dalam katakanlah kemudahan-kemudahan dalam perizinan seperti yang saya katakan tadi, jadi bukan hanya uang APBD itu yang menjadi modal pembangunan, tetapi juga perizinan kebijakan-kebijakan itu juga bisa menarik investor, bisa mendatangkan dana untuk bagaimana melakukan pembangunan di suatu tempat. Dan kita bisa lihat di mana-mana bahwa kemampuan pemerintah itu terbatas, hanya APBD. Sedangkan kemampuan masyarakat untuk membangun dengan salah satu dampak dari pemberian izin yang lebih mudah kepada masyarakat itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan APBD pemerintah. Iya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kalau untuk investasi perizinan harus lebih dimudahkan ya Pak izinnya dan sebagainya, bahwa investasi itu adalah fungsi dari pengaturan bukan fungsi dari perizinan fungsi pengaturan, bukan fungsi pendapatan. Bukan fungsi pendapatan. Ya Pak, nah menurut Bapak nih, ini Sulawesi Tenggara salah satu provinsi dengan yang banyak kepulauan dan daratannya. Menurut Bapak kira-kira investasi terbaik yang harus diutamakan atau dilakukan di Sulawesi Tenggara ini menurut Bapak kira-kira di mana Pak? Sosial, ekonomi, pendidikan atau? Ya sebenarnya begini, kalau kita sudah pasti kita akan membicara investasi atau kita berbicara investasi dalam arti luas seperti itu untuk semua sektor, ya. Tetapi kalau kita bicara misalnya investasi di bidang ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pasti kita harus melihat di mana sebenarnya keunggulan kita, ya. Jadi keunggulan kita itu harus, katakanlah kalau misalnya keunggulan kita ada di sektor pertambangan, maka kita harus mampu menggenjot investasi di sektor pertambangan dengan sebaik-baiknya, ya. Baik itu dalam kaitannya dengan perizinan, baik kaitannya itu dengan pengelolaan tambang, pengerjaan tambang itu sendiri, dan dampak lingkungan serta dampak ekonomi terhadap masyarakat yang ada di sekitar tambang maupun masyarakat yang di luar tambang. Begitu juga kalau misalnya kita punya potensi kelautan perikanan yang cukup besar, ya, dan boleh dibilang Sulawesi Tenggara juga cukup besar potensi, maka sebenarnya kita juga harus mengatur investasi dengan berbagai macam regulasi dan berbagai macam tuntutan, ya, sehingga bisa memberikan dampak yang penting bagi masyarakat. Persoalannya di dalam pengelolaan sumber daya, kita tahu ada sumber daya yang bisa diperbaharui dan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Tambang misalnya, tambang itu sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Nah, oleh karena itu kebijakan kita di pertambangan itu bukan hanya bagaimana kita bisa mengambil barang tambang itu, menggali barang tambang itu, menjual barang tambang itu, tetapi juga kita harus memikirkan semacam trade-off, ya, bahwa hasil-hasil tambang ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama pembangunan sektor ekonomi lainnya. Katakanlah kita hasil-hasil tambang, kita bangun fasilitas-fasilitas publik, ya, fasilitas-fasilitas ekonomi, ya, mall, kita bangun rumah sakit yang bagus, kita bangun sekolah yang bagus, sehingga orang pada satu saat nanti karena kualitas pelayanan kita terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain akan datang, ya, untuk mendapatkan pelayanan. Pada saat
tambang ini makin menyusut, berkurang, maka diganti pendapatan-pendapatan kita dari sektor lain. Membangun perkebunan yang bagus, membangun peternakan yang bagus, membangun sektor perikanan yang bagus. Nah, kalau kita anggap bahwa tambang ini adalah modal dasar kita dan salah satu modal penting kita, dan tambang ini tidak bisa diperbarui. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa ada trade off ya ekonomi dari tambang, nilai yang kita dapat dari tambang untuk kita pindahkan ke sektor-sektor lain, sehingga pada saat tambang ini sebagai sumber daya yang tidak bisa diperbarui, pada saat menyusut, pada saat habis, maka kita sudah tumbuh dengan sumber-sumber pendapatan yang baru dari sektor-sektor potensi kita yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Dr. Ila. Tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau sudah trade off kita harus bisa mempersiapkan sumber-sumber investasi lainnya ya Pak. Jangan hanya mengharapkan dari sektor pertambangan, karena itu merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, yang butuh ratusan ribuan tahun lagi untuk bisa kembali seperti semula ya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pendapat atau menceritakan kira-kira sebenarnya apa sih tantangan pokok pemerintahan di Sulawesi Tenggara ini, Pak? Ya, sebenarnya yang pertama Sulawesi Tenggara ini kan tidak luas, ya. Cuman Sulawesi Tenggara ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Sudah pasti sarana prasarana pembangunan yang dibutuhkan untuk pelayanan di daerah-daerah daratan berbeda dengan daerah-daerah kepulauan. Oleh karena itu, hambatan-hambatannya juga sudah pasti berbeda. Katakanlah kalau daerah-daerah kepulauan seperti Wakatobi, ya Kobaena, kemudian Wawunei, ya, kemudian ada beberapa daerah kepulauan di daerah Buton Selatan, ya sudah pasti tantangannya lebih besar. Mereka pada musim-musim tertentu pasti dihadang dengan ombak, badai, angin, dan itu akan menjadi salah satu kendala ya mereka katakanlah untuk melakukan aktivitas dan juga komunikasi keluar. Ini salah satu persoalan. Oleh karena itu memang harus dipikirkan pendekatan-pendekatan yang berbeda ya antara pendekatan-pendekatan pembangunan di wilayah kepulauan dan di wilayah daratan. Nah, tetapi juga bukan berarti kepulauan itu tidak punya potensi. Ya tadi perikanan punya potensi. Kepulauan itu punya potensi kepulauan, pemandangan yang indah, ya, bawah laut yang indah, ya, terumbu karang dan lain-lain. Hasil ikan yang pasti, hasil laut yang melimpah ruah kalau kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu memang pengelolaan wilayah kepulauan atau wilayah laut ini harus juga disinkronkan, harus juga dilihat, diseimbangkan dengan pembangunan atau pengelolaan wilayah darat. Maksud saya bahwa misalnya tambang-tambang harus dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari laut, ya. Nah, kemudian tambang-tambang harus dikelola dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang optimal sehingga bisa dipakai juga untuk membangun daerah-daerah di kepulauan, katakanlah yang ada tambang di darat. Tambang-tambang yang ada di kepulauan harus dikelola dengan baik sehingga tidak merusak ekosistem pulau itu sendiri dan juga ekosistem wilayah laut di sekitarnya. Nah, ini ya boleh kita katakan bahwa ini punya tantangan yang besar. Kita butuh sumber daya terutama di pemerintahan yang memiliki kompetensi, ya, yang memiliki pengetahuan yang cukup, yang memiliki keterampilan ya dalam melakukan pengelolaan terhadap pengembangan sumber daya dari sisi pemerintahan. Karena kita mau akui atau tidak mengakui, ya, birokrat itu adalah mesin pemerintahan yang juga menjadi mesin utama pembangunan, ya. Jadi birokrat itu yang akan mengatur semua. Birokrat itu dia punya uang, dia punya regulasi, ya, dia punya sumber daya, ya, yang kalau ini tidak dikelola dengan baik, pasti ya begitu banyak pegawai itu akan mubazir, ya. Nah, oleh karena itu birokrat yang menjadi inti daripada mesin pemerintahan yang akan mengatur, yang memiliki regulasi yang akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
kewenangan dan juga berkaitan dengan hak-hak yang harus dikelola oleh pemerintah, sudah pasti dia harus memiliki kualitas yang baik. Ya, ini persoalan, salah satu persoalan kita juga. Bukan berarti birokrat tidak berkualitas, tidak. Saya juga kan dulu ini birokrat, ya. Nah, cuman ya itu kita harapkan bahwa dari tahun ke tahun kualitas birokrat kita itu harus lebih baik, ya. Katakanlah kalau saya masih gagap terhadap teknologi, ya kita inginkan kita punya junior itu menjadi birokrat yang mumpuni, yang bisa menguasai teknologi, memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ini kan yang kita inginkan gitu ya. Bukan seperti yang lalu lebih banyak kegiatan kerja manual yang sudah pasti waktunya lebih panjang. Tetapi bukan berarti kerja manual itu tidak penting. Kerja manual itu juga penting karena teknologi itu dia hanya membantu untuk melakukan percepatan. Kerja manual itu akan menunjukkan keterampilan seseorang dalam mengembangkan sesuatu. Ya. Kalau dia sudah terampil mengembangkan sistem, mengembangkan mekanisme, proses, dan lain-lain, kalau dikasih dia dengan peralatan yang canggih, maka dengan cepat dia akan mudah untuk beradaptasi dan juga melakukan akselerasi dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, tadi penjelasan Bapak tentang kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia karena banyaknya sumber daya alam pengelolaan yang harus dikelola di Sulawesi Tenggara ini Pak. Kami kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kami adalah yang menyediakan sumber daya manusia, lulusan-lulusan kami. Nanti kami berharap bisa berkontribusi dalam pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Tapi selain tadi Pak, saya menangkap bahwa penguasaan teknologi, kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu Pak, mungkin apakah ada kompetensi-kompetensi lainnya yang dibutuhkan di birokrat itu Pak agar bisa menjadi birokrat yang berkualitas Pak? Ya, persoalannya birokrat itu kan begini. Jadi birokrat itu dia tidak seperti dosen gitu, ya. Kalau dia fakultas ekonomi, dia tamat, dia bekerja menjadi dosen fakultas ekonomi. Dan dia nanti sampai akhirnya menjadi guru besar ekonomi gitu ya. Nah, birokrat tidak seperti itu. Birokrat itu kadang-kadang ya seorang ahli geologi, dia bisa menjadi ya pengelola ekonomi bekerja di biro ekonomi ya. Jauh dari dari kompetensinya katakan seperti itu. Atau dia mungkin bisa ditempatkan di keuangan. Ya, atau dia mungkin bisa ditempatkan di pemerintahan, ya, atau mungkin dia bisa bahkan mungkin bisa ditempatkan di kepala biro Kesa, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada juga banyak peluang birokrat itu untuk menambah kompetensinya atau memperdalam kompetensinya. Banyak sekali latihan-latihan sebenarnya yang ada di dalam yang bisa dilakukan oleh birokrat. Katakanlah junior atau birokrat muda itu harusnya mereka rajin untuk menimba ilmu. Apakah secara formal mengikuti program-program S2, S3 atau mengikuti kursus AMDAL, kursus keuangan daerah, kursus perencanaan, ya dan macam-macam kursus yang ada yang bisa nanti digunakan atau yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensinya kalau ditempatkan di mana saja. Seperti itu sebagai seorang birokrat. Nah, persoalannya sekarang, nah ini minta maaf ini kalau saya koreksi sedikit ya apa-apa karena saya kan juga pernah di birokrat kan. Junior kita ini atau pegawai ya yang baru ini rasanya sekarang itu tidak seperti ya tidak usah saya bilang orang lain, seperti saya dulu. Semua kursus saya ikuti, ya keuangan daerah saya ikuti, perencanaan saya ikuti, AMDAL saya ikuti, KLHS saya ikuti. Ya transportasi saya ikuti. Ya, sebenarnya satu saja menambah wawasan kita dan itu akan menjadi bekal kita di dalam kita melakukan pelayanan kepada masyarakat karena masyarakat itu dia tidak mau tahu bapak itu ahli apa atau bapak itu sarjana apa. Yang dia tahu bahwa saya datang ke bapak tolong pecahkan saya punya masalah kan seperti itu. Ya, nah, jadi memang itu salah satu persoalan yang kita hadapi. Ya, minta maaf, jangan sampai kita dari tahun ke tahun pangkat kita naik terus, ya, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan keterampilan dan teknologi dan pengetahuan keterampilan, kemudian penguasaan teknologi dan kompetensi kita di segala bidang itu. Ya, jadi pangkat boleh tinggi, ya, tetapi sebenarnya konsep surat saja susah misalnya.
Iya. Menggunakan komputer saja susah misalnya, ya. Nah, ini kan kasihan, ya. Ya, walaupun katakan dulu waktu saya masih berdinas ada anekdot teman-teman yang junior, katanya apa bedanya staf dengan pimpinan, misalnya kepala dinas. Bedanya itu katanya kalau staf itu komputernya makin besar tapi HP-nya makin kecil. Kalau pimpinan HP-nya makin besar, komputernya makin kecil. Nah, itu kan HP besar itu kan canggih toh. Nah, kalau jadi itu kira-kira anekdotnya seperti itu. Dan ini sebenarnya ke depan kita harapkan bahwa birokrat-birokrat muda ini harus bisa mempersiapkan diri lebih, karena apa? Kita harus mengimbangi dengan potensi dan kondisi Sulawesi Tenggara yang memang betul-betul kaya, ya. Dan itu kalau kita harus bisa kelola dengan sebaik-baiknya, ya, kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ila ini. Nah, Pak, sesuai dengan tema topik kami sore ini, ganti pemimpin, ganti kebijakan tak selalu buruk. Bagaimana pula pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, sebenarnya ini kan begini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ungkapan umum masyarakat. Setiap kali ada pemimpin baru, katakanlah gubernur baru atau bupati baru, orang selalu bilang, kalau bupati ini bilang tahun ini sekarang saya mau membangun jalan, saya mau membangun infrastruktur, padahal bupati yang lalu misalnya dia membangun pertanian, orang terus mengeluh, wah ini kok ganti pimpinan, ganti lagi kebijakan. Dan itu saya pikir kita bisa lihat itu, ya, kita bisa mengamati itu secara langsung. Tetapi apakah buruk? Ya, apakah tidak ada manfaatnya? Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya juga orang yang sangat keras menantang ganti pimpinan, ganti kebijakan, dan kita mau memaksakan pemimpin itu harus mengikuti apa yang sudah atau melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pimpinan berikut atau gubernur berikutnya. Tetapi ternyata, ya, kalau kita amati dan kita mulai merenungkan, kita berpikir tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita, ternyata semuanya bermanfaat. Katakanlah begini, pada saat zamannya Pak Abdullah Silondai, beliau itu mengembangkan bagian selatan Sulawesi Tenggara, Tinagea, Pongkaluku, dan lain-lain. Ada PT Kapas, dan daerah itu maju, transmigrasinya maju, ya, maju. Dan itu bukan hanya kita nikmati di zamannya pada saat Pak Abdullah Silondai berkuasa, tetapi sampai sekarang kita masih nikmati. Kalau kita ke sana kita masih bisa melihat, ya. Walaupun mungkin ada daerah-daerah ada kemunduran-kemunduran, katakanlah hilang PT Kapas dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, itu yang nanti tadi yang sebenarnya kita singgung pertama yang berkaitan dengan indikator-indikator itu, ya. Indikator pembangunan. Harusnya kan kalau ada PT Kapas itu berarti itu harus terus ditingkatkan menjadi pemintal benang, bila perlu menjadi tekstil dan lain-lain. Nah, itu yang saya maksud dengan bahwa ada indikator yang harus dilaksanakan, dipertahankan oleh atau ditetapkan oleh masyarakat sehingga itu berkembang. Pendapatan masyarakat dari perkebunan dari tahun ke tahun harus meningkat. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua setelah Pak Abdullah Silondai, kita lihat Pak Lala. Pak Lala membangun dengan slogannya Gersamata, Gerakan Desa Makmur Merata. Salah satu filosofi Pak Lala adalah bahwa pada saat itu infrastruktur di Sulawesi Tenggara sangat buruk. Nah, jalan-jalan masih terbatas, masuk ke daerah-daerah masih terbatas. Kota Kendari pun ini mungkin masih dikenal dengan nama kota hanya satu poros jalan. Pak Lala membangun perkebunan kakao. Kakao diangkut dengan kantong-kantong, dengan apa saja yang penting bisa sampai di desa-desa. Dan kakao tumbuh di desa-desa. Ya, dan masyarakat menikmati kakao yang program yang dikembangkan oleh Pak Lala. Dan sampai sekarang, ya, mungkin sekarang mulai agak menurun karena kakaonya sudah terlalu tua dan tidak ada proses peremajaan. Ya, kita masih menikmati bahwa Sulawesi Tenggara itu sebagai salah satu daerah produksi kakao, ya, mungkin termasuk terbesar lah, seperti itu. Nah, ini harusnya kalau kita bicara soal indikator tadi, maka sebenarnya harus dipertahankan.
kita harus melakukan peremajaan, perluasan, peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas, sehingga kakao itu tetap menjadi primadona. Nah, jadi kalau misalnya itu juga kita pertahankan, maka daerah Sulawesi, Sulawesi Tenggara bagian selatan itu berkembang, kakao berkembang, ya, ekonomi masyarakat berkembang, masih ada PT Kapas juga berkembang. Jadi pendapatan masyarakat, atau kalau kita bicara soal indikator itu tidak naik turun gitu, tetapi dia flat atau dia secara eksponensial dia akan naik terus seperti itu ya, walaupun satu saat pasti dia turun. Di zamannya Pak Kaimuddin ya, kita melihat bahwa beliau melakukan terobosan dengan membangun infrastruktur. Ya. Kota Kendari yang dulu hanya dikenal dengan satu jalan poros, ya, didobrak menjadi jaringan-jaringan jalan yang banyak sekali, yang beliau tidak salah 4 sehat 5 penyempurna. Istilah atau slogannya Pak, pemimpin harus berani, ya, pemimpin harus maju terdepan. Bahkan ada istilahnya juga, pemimpin harus bisa menjadi malaikat di satu sisi dan juga bisa menjadi setan di sisi lain. Ya, artinya itulah karakter, itulah ciri-ciri, dan apa yang dilakukan oleh Pak Kaimuddin sampai sekarang kita masih nikmati. Ya. Sesudah Pak Kaimuddin, Pak Ali Masih. Pak Ali Masih membangun Bandara Haluoleo, membangun Tugu Persatuan yang sekarang menjadi pusat keramaian di Sulawesi Tenggara. Ya. Ini juga kita nikmati sampai sekarang. Ya. Kemudian kembali berikutnya Pak Nur Alam 10 tahun. Pak Nur Alam membangun rumah sakit Batramas, membangun jembatan Batramas, membangun tower BPD, membangun Masjid Al-Alam, ya, membangun Bokori. Ya. Nah, ini semua juga merupakan apa yang dilakukan oleh Pak Nur Alam yang sampai sekarang kita bisa nikmati, ya, itu. Nah, kemudian sekarang Pak Ali Masih membangun 3 proyek utamanya, 3 proyek utama: rumah sakit, jantung, perpustakaan internasional, dan juga pengembangan wilayah atau khususnya jalan ke Toronipa. Ini juga kita akan nikmati mungkin sampai 50 atau 100 tahun yang akan datang, kita masih bisa nikmati. Jadi walaupun anekdot ganti pimpinan, ganti kebijakan yang kita anggap tadinya kita anggap keliru, sebenarnya masih ada manfaat. Tidak selalu buruk, tetap menghasilkan sesuatu. Cuman itu, ya, persoalannya pada saat pemimpin terlalu berfokus pada program-program yang diunggulkan, mungkin, ya, program-program atau kegiatan-kegiatan atau sektor-sektor pembangunan yang lain terabaikan. Ini yang harusnya kita coba untuk ke depan memperbaiki, yaitu kita berani untuk menetapkan indikator-indikator pembangunan, ya, yang jelas untuk 20 tahun ke depan, dan indikator-indikator ini harus selalu menjadi acuan kita, ya. Tetapi di sisi lain kita juga memberikan kesempatan kepada pemimpin saat itu untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi, ya, katakanlah bukan hanya istilah legacy, tetapi juga menjadi tanda mata, ya. Jadi kalau dia sudah pensiun, ya, mungkin sudah meninggal, ya, kita masih bisa lihat, oh ini buah karyanya Pak Ali Masih, oh ini buah karyanya Pak Nur Alam, oh ini karyanya Pak Kaimuddin, oh ini karyanya Pak Alala, ini karyanya Pak Abdullah Silondai. Jadi, ya, itulah yang tadi saya bilang, bahwa di satu sisi ganti pimpinan, ganti kebijakan ini juga bukan sesuatu yang buruk, yang selalu buruk, tetapi sesuatu yang juga tetap bermanfaat. Cuman itulah akan menjadi ada yang terabaikan, dan itulah yang menyebabkan bahwa indikator-indikator pembangunan itu selalu menjadi fluktuatif, naik turun, ya. Nah, karena itu ada fokus yang kita lupakan. Kenapa seperti itu? Karena memang kekuatan pembangunan utama seorang kepala daerah itu hanya APBD, ya. Dia boleh bilang bahwa saya akan mengundang investor dan macam-macam, tetapi kalau misalnya dia bilang saya akan mengundang investor, pelayanan presiden buruk, tidak akan jalan, ya. Saya akan membangun ini dengan menggunakan himpun dana dari masyarakat. Saya kira pada akhirnya juga tidak akan jalan. Ya, pada akhirnya apa yang dikejar itu diselesaikan sebahagian, mungkin besar atau sebagian kecil, tetap akan menggunakan APBD.
Nah, karena memang APBD adalah modal utama seorang kepala daerah. Ya, Pak. Jadi APBD adalah modal utama seorang Betul. kepala daerah Ya, ya Pak. ya. Nah, mungkin lanjut lagi Pak. Jadi menurut pandangan Bapak nih, maksudnya harapan Bapak melihat Sulawesi Tenggara saat ini dibandingkan dengan yang lalu, harapan-harapan Bapak untuk Sulawesi Tenggara, pemimpin masyarakatnya itu bagaimana pendapat Bapak? Ya, sebenarnya kan begini, kita ini sekolah, jadi sarjana, jadi pegawai, pensiun di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Sebagai orang yang setiap hari tinggal di Sulawesi Tenggara atau di Kendari, maka kadang-kadang kita tidak melihat secara jelas adanya kemajuan-kemajuan pembangunan secara signifikan. Tetapi kalau orang luar datang, maka mereka akan melihat bahwa ini Kendari sudah menjadi tambah ramai, rumah tambah banyak, ya, mobil tambah banyak dan lain-lain. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan bahwa ada satu kontinuitas pembangunan, ada satu kesinambungan pembangunan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain dengan fokus yang sama yang diinginkan sebenarnya oleh masyarakat. Nah, itulah tadi, kalau kita konsisten dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, ya, mulai kita membangun dengan menyusun RPJP sebagai kedaulatan masyarakat. Masyarakat yang menentukan kemana sebenarnya arah dan apa yang ingin kita capai, katakan 20 tahun pembangunan Sulawesi Tenggara ini, dan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun, berganti setiap 5 tahun, atau siklus 5 tahunan itu, bisa mengisi ya segmen-segmen dalam RPJP. Nah, kita harapkan indikator-indikator pembangunan itu akan menjadi acuan kita bersama, dan ini akan menjadi evaluasi utama kita, ya. Sedangkan kita juga memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin untuk membuat program-program unggulan yang menjadi legasi mereka, yang juga sebenarnya tetap bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan ya ke depan itu kita punya konsep yang sama. Ya. Kita punya konsep yang sama tentang itu, dan ini sebenarnya bisa aja dilakukan. Ya, katakanlah inisiatif ini, walaupun nanti RPJP itu ditetapkan oleh DPR, ya, tetapi bisa juga RPJP ini juga menjadi inisiator, menjadi inisiatif DPR, ya. Nah, walaupun nanti DPR yang melakukan inisiatif sebagai hak inisiatif untuk menyusun perda RPJP kita 20 tahun, ya mungkin nanti teknisnya diserahkan kepada Bapeda sebagai lembaga OPD yang punya kewenangan untuk itu, yang punya tupoksi untuk itu, ya. Nah, sehingga dan dengan mekanisme yang betul-betul kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, ya. Dokter itu, Anda itu maunya 20 tahun itu jadi apa ini? Rumah sakit pelayanan kesehatan. Ya, ahli-ahli geologi maunya itu 20 tahun ke depan jadi apa ini? Ya, pembangunan pertambangan, pengelolaan pertambangan kita. Petani itu 20 tahun tuh maunya jadi apa itu? Ya, lembaga-lembaga pertanian mungkin yang akan diwakili oleh P3A dan lain-lain, ya. Ya, semualah komponen-komponen masyarakat itu memberikan masukan, dan itu akan diramu oleh apakah Bapeda dengan timnya atau dengan mengangkat satu tim independen yang bisa merampu semua, dan ini menjadi sesuatu yang yang komitmen masyarakat yang kuat, yang kita harapkan para pemimpin kita yang akan melaksanakan tugasnya selama 5 tahun itu bisa mengisi segmen-segmen 5 tahun di dalam RPJP. Nah, dengan demikian mungkin kita bisa dapat 2 hal. Yang pertama, indikator-indikator pembangunan tercapai, ya, dan pembangunan itu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Dan yang kedua, para pemimpin ini juga tetap akan meninggalkan legacy, karena kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan program-program yang menjadi keinginan mereka, yang menjadi cita-cita mereka mungkin pada saat mereka memimpin.
Saya kira mungkin begitu. Sangat menarik sekali penyampaian dari Pak Dr. Ila. Bapak selalu menyinggung legasi ya Pak, seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi itu ya Pak, legasi dari pemimpin-pemimpin kita yang kita harapkan bisa dimanfaatkan sampai ke anak cucu nantinya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Ila. Tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast kita di sore hari ini. Tapi saya rasanya masih ingin terus berbincang-bincang ini dengan Pak Ila. Sangat banyak pengalaman-pengalaman, nasihat-nasihat yang Bapak berikan. Nah, untuk ini Pak yang terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement, pesan-pesan kepada kami tentang topik kami hari ini, pemerintahan dan pembangunan, ganti pemimpin, ganti kebijakan, tak selalu buruk. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara pemerintahan, ya sebenarnya masih banyak hal-hal yang detail yang harus kita kupas dan bisa memberikan persepsi yang sama kepada kita, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena kita tahu bahwa di pemerintahan itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita taati. Perencanaannya ada aturannya. Keuangan ada aturannya. Pegawai negeri ada aturannya. Ya. Dan aturan-aturan itu semua harusnya kita lakukan. Kenapa sekarang rasanya kita belum terlalu puas dengan apa yang sudah dilakukan, ya, baik oleh pemerintahan? Karena mungkin yang pertama bahwa keinginan masyarakat itu masih jauh lebih besar, harapan masyarakat itu jauh lebih besar dari apa yang bisa dicapai, hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. Yang kedua, sudah pasti bahwa pemerintah itu kemampuannya, terutama kemampuannya ekonominya terbatas. Oleh karena itu pemerintah itu harus lebih berani atau lebih mau untuk membuka diri. Ya, yang saya katakan tadi, seperti harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan, ya, seperti itu. Ada keterbukaan pemerintah, ya, terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepemerintahan dan pelayanan masyarakat, seperti itu. Ada rasa perlakuan yang sama, ya, oleh masyarakat, oleh komponen-komponen masyarakat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah itu harus mampu selalu memikirkan hal-hal yang sifatnya praktis yang bisa memecah kebuntuan-kebuntuan yang terjadi di dalam masyarakat yang boleh dikatakan menjadi penyakit umum. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita tanya kepala desa atau lurah, ya, bagaimana dengan pelaksanaan musrembang tingkat bawah? Capek kita usul tiap tahun, tidak ada satupun yang kita dapat. Ya, kecamatan juga begitu, capek kita usul, ya, tidak ada juga. Karena dinas-dinas juga sudah punya program, ya, pemimpin sudah punya program, wali kota, bupati, gubernur sudah punya program, ya, yang itu harus dilaksanakan. Yang kita bicara di awal tadi, ya, ada keinginan kita untuk menciptakan legacy dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mampu membuat suatu kebijakan, ya, untuk bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat membangun dirinya sendiri. Ya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan di zaman yang lalu, katakanlah di zaman, ya, nanti orang bilang saya pro nur alam, tapi ini realita gitu ya. Realita bahwa pada saat itu ada block grant 100 juta. Block grant itu gunanya untuk itu. Jadi masyarakat itu atau desa, kelurahan, ya, tidak usah menunggu, ya, uang itu turun dari atas, dan mereka sudah punya uang 100 juta yang mereka bisa rencanakan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Dan sekarang ini kan alhamdulillah kan ada ADD, anggaran dana desa. Ada dana desa dari pusat, ya yang sudah berada di sekitar 1 miliar. Harusnya dia akan menjadi lebih menjadi bisa menciptakan dinamika masyarakat, ya, dalam membangun daerahnya. Karena apa? Hal seperti itu pasti akan terjadi, ya. Jadi keinginan masyarakat untuk hanya membangun di lingkup desa
pasti akan terjadi. Kalau orang desa itu yang direncanakan, dia pikir lingkungan sekitarnya, dekernya rusak, ya, jalannya becek, ya. Nah, dia tidak akan berpikir desa di sebelahnya. Nah, oleh karena pada saat naik di kecamatan, mungkin dia bisa hilang karena kecamatan sudah bukan hanya melihat desa itu, dia akan melihat desa-desa yang lain. Naik di kabupaten, spektrumnya lebih luas lagi, dia akan melihat kecamatan-kecamatan yang lain. Naik di provinsi lebih luas lagi, dia akan melihat kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, dan katakanlah kalau dia secara nasional akan lebih luas lagi, dia akan melihat provinsi dan kabupaten yang lain. Jadi disinilah sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, dan ini kebijakan-kebijakan seperti itu harus betul-betul menjadi bagian yang mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang kita laksanakan. Artinya, ya kita sebagai katakanlah birokrat, ya, pasti orang-orang terdidik, ya harusnya apa yang dia pikirkan, ya apa yang dia rencanakan harusnya bisa juga dilaksanakan. Jangan dia hanya berpikir, dia hanya merencanakan, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Karena apa? Ya, sebagus apapun program kegiatan dalam RPJP, RPJM, RKP, ya dan lain-lain, kalau tidak dieksekusi dalam APBD, nonsense. Ya, tidak ada gunanya. Ya, karena dengan APBD kita eksekusi dalam APBD, itulah akan betul-betul dia menjadi program. Dieksekusi di dalam APBD pun belum tentu semua yang sudah dieksekusi, yang sudah dimasukkan dalam APBD dengan program dan kegiatan juga bisa dilaksanakan. Itu kan persoalannya juga di situ. Ya, saya kira mungkin itu pikiran-pikiran saya, ya, dan pendapat saya. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Ila atas pandangan-pandangan, insight-insight yang beliau berikan. Mungkin kami boleh nanti kalau ada kesempatan podcast seri selanjutnya bisa datang ke sini lagi ya Pak, kalau kami undang atau kuliah-kuliah umum, acara-acara lainnya bisa ya Pak nanti. Ya, saya pikir begini, ya mungkin podcast ini akan bisa menjadi bukan hanya panggung buat saya, ya, atau panggung untuk UMK, bukan. Tetapi mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi semacam saluran atau lembaga pencerahan, ya, untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga ini diminati oleh banyak kalangan, terutama kalangan birokrasi. Karena kita sifatnya sama sekali kita tidak mau mengkritik atau kita tidak, tapi mungkin best practice yang sudah pernah kita lakukan, atau ya katakan best practice pasti sudah dilakukan, itu kalau bisa diangkat, kemudian dibanding-bandingkan, kemudian dipikirkan, dan bagaimana dibuat yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Dr. Ila. Kita harus berbuat lebih baik daripada yang sebelumnya ya Pak. Ya. Ya, pemirsa, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Demikianlah podcast perdana kita, seri chapter pertama, Game Changer, Pemerintahan dan Pembangunan, ganti pemimpin kebijakan, ganti pemimpin dan kebijakan tak selalu buruk. Kami akan kembali insya Allah dengan tema-tema menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam buat keluarga Pak Dr. Ila, insya Allah terima sehat kasih. Selalu semuanya. Sampai Ya. berjumpa lagi Pak Dokter. Sekian dan terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.